Bapa di surga, Bapa terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Allah yang hidup, Tuhan yang menjadikan gereja, Tuhan yang memiliki rencana dan tujuan atas gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Namamu dipermuliakan dan biar kami semua boleh berbahagia dan bersuka cita di dalam nama besar. Dan Roh Kudus-Mu menuntun pimpin kami saat ini untuk belajar firman Tuhan, baik yang mampu yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, kiranya beroleh dan musik dan hidup dalam kebenaran-Mu dan bersuka cita di dalam Bapa. Segala hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan semua kata-kata sejarah yang berusaha menjauhkan kami dan persekutuan dengan firman Tuhan ditolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam hormatnya, Bapa yang berdosa dan kepada sahabat banyak kami untuk menyampaikan kesehatan pikiran Tuhan Allah kepada kami semua yang telah dipanggil dipilih kami mendengarkan firman Tuhan. Dan permohonan aku supaya kamu berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus kami dapat berdoa. Bersyukur kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Oke, sudah. Matius 16 ayat 18 baca bersama-sama bersuara 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan Allah maupun tidak akan menguasainya. Minta izin saya sedikit kita kilas balik kepada ayat 17 dan sebelumnya dari cerita ini. Cerita ini adalah ketika Yesus dimana Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Pertanyaan Yesus ada dua kategori. Kategori yang pertama, kata orang. Apa ini siapa? Kata orang. Kan? Sekarang kita tanya ke Bapak di sini. Kata orang, gereja Exodus seperti apa? Ya, kira begitu. Maka kita akan bisa kumpulkan begitu banyak jawaban orang tentang Exodus. Lalu saya bertanya, menurut Bapak yang ada duduk di sini, gereja Exodus seperti apa? Sangat mungkin jawabannya berbeda. Nah, Yesus bertanya kepada murid-murid, kata orang-orang itu banyak ratusan ribuan itu, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach itu apa dia? Seperti apa? Atau siapa dia? Mereka menjawab, ada yang bilang siapa? Elia, salah satu nabi yang telah mati, dan begitu banyak jawaban. Lalu Yesus kasih pertanyaan kategori kedua. Katamu sendiri, saya ini siapa? Itu tadi kata orang, katanya. Kan biasa kalau istilahnya kalau biasa bilang katanya. Lalu kata kamu sendiri apa? Kamu yang selama ini sekian tahun, mungkin 3 tahun, 3,5 tahun, atau berapa tahun ikut dengan saya, ada di sekitar saya, makan minum bersama-sama, tidur bersama-sama, jalan bersama-sama, alami susu senang bersama-sama, dihantam orang, dibenci orang bersama-sama. Menurut kamu saya siapa? Lalu apa jawaban teman-teman dari Petrus? Mungkin ada yang jawab, mungkin ada yang tidak jawab, mungkin bingung juga. Karena mereka seringkali bingung Yesus ini siapa. Ketika dia redakan angin di Danau Galilea, waktu mereka mau menyeberang, lalu Yesus bangun, mereka responnya sudah tidur, dia bangun dan dia redakan angin itu, lalu mereka punya kesan dengan Yesus apa? Siapa orang ini? Dia ini siapa? Sehingga angin dan air pun tunduk kepadanya. Dia siapa sebenarnya? Mereka sering bingung, Yesus ini siapa? Dan ketika pertanyaan datang kepada mereka, mereka bingung. Nah, Petrus spontan menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kalau pada masa itu orang Yahudi bilang Mesias itu tidak sembarang, karena mereka sedang menanti-nantikan Mesias. Itu suatu pernyataan yang sangat menggemparkan. Engkau Mesias, engkau yang sedang dinanti-nantikan itu. Lalu apa respon Yesus kepada pernyataan Petrus? Bukan lu yang ngomong, betul ya? Dan kamu yang katakan itu. Tapi Bapakku di surga yang mengatakan melalui kamu. Lalu dia sambung ayat 14. Dan sekarang, kalau engkau bilang aku Mesias, anak Allah yang hidup, sekarang saya bilang kamu siapa? Apa perkataan Yesus kepada Petrus? Engkau adalah Petrus, Simon, engkau adalah Peter, engkau Petra, engkau Kefas, engkau batu karang itu. Dan di atas engkau ini, di atas batu karang ini, di atas Peter, Petra, Kefas ini, aku akan bangun jemaat. Jemaat yang seperti apa? Gereja yang seperti apa? Gereja yang kata Tuhan Yesus kepada Petrus dan orang-orang yang dengar, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut apa? Tidak akan menguasainya. Kalau alam maut pun tidak akan menguasainya, berarti kemiskinan bisa tidak menguasai gereja. Kebodohan bisa tidak menguasai gereja. Kalau alam maut saja tidak akan mengalahkannya.
Apa yang lebih kejam dari maut? Gereja yang seperti apa? Menurut kata yang dipakai dalam Matius 16 ayat 14, jemaat atau yang diartikan gereja dari bahasa Inggrisnya, jemaat itu adalah eklesia. Kalau Bapak bisa baca di situ, jadi diambil dari dua kata ek dan kaleo, atau ada terjemahan lain dan kleo, ek kleo. Ek itu artinya dipanggil, kaleo atau kleo itu artinya keluar. Nah, kata ini dalam keseharian orang Yunani pada saat itu, dalam keseharian seperti Bapak bilang di sini bahasa Pascal, ekleo itu biasa dipakai di dalam lingkup para prajurit. Jadi ketika misalnya mereka lagi duduk-dudukan, lagi apalah gitu, mau tidur apapun, tiba-tiba alarm berbunyi dan komandan pasukannya teriak, ekleo. Apa mereka lakukan? Apapun yang mereka sedang kerjakan, mereka akan keluar berdiri siap terima instruksi. Mau bikin apa? Mau perang? Gitu. Itulah ekleo. Jadi yang dibilang jemaat itu bukan duduk santai-santai, bukan tangan-tanganan jadi bintang. Kalau mau tahu apa arti bintang? Bintang itu kalau ekleo, eklesia itu dari kata ek dan kleo. Kalau bintang itu dari kata bin dan tam. Bin itu artinya bingung, tam itu tenang. Ya, orang bintang adalah bingung tenang. Gereja itu bukan bintang, bukan bingung dan tenang. Gereja itu ketika dengarkan panggilan Tuhan, dia maju berdiri, mau kemana? Mau perang? Saya pergi. Itulah gereja. Ekleo dipanggil keluar untuk satu tugas, bukan dipanggil keluar untuk di pesta. Pesta nanti dalam kisah Wahyu nanti kita akan pesta dalam pernikahan dan korban. Tapi sebelum pernikahan itu terjadi, perang tiap hari. Yang Yesus bilang apa? Pakailah senjata rohani. Apa berperang setiap hari. Gereja yang dimaksud adalah gereja yang berkemenangan. Alam maut pun tidak dapat mengalahkannya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Totong masih takut sekarang ini, masih diliputi khawatir itu wajar, tetapi hidup di dalam kekhawatiran itu tidak wajar. Setuju kan? Kita tidak mungkin tidak khawatir dalam hidup ini, betul ya? Karena kita manusia terbatas. Tetapi hidup di bawah tekanan kekhawatiran itu tidak wajar. Gereja yang bergerak dan tidak terhentikan itu gereja yang Kristus siapkan. Nah, 1 Petrus 2 ayat 9 berkata begini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Sekali lagi di sini gereja itu diidentikan lagi dengan ekleo, dipanggil keluar. Dipanggil keluar bukan untuk duduk di pinggir jalan, berbagai-bagai dan bikin kacau, bukan. Dipanggil keluar untuk perang. Dipanggil keluar untuk beritakan Injil. Dari sini ya, kita melihat bahwa ketika kita bicara tentang gereja, itu bukan bicara soal bangunan atau denominasi atau organisasi tertentu. Tetapi kita berharap kita tidak salah paham, bukan berarti bangunan atau denominasi itu tidak penting. Denominasi atau organisasi itu untuk menata aturan. Makanya kalau kita limit salah satu panjang tugas gereja ada namanya oikonomia, ditata. Kalau tidak tata kan kita akan berantakan. Tetapi sekali lagi dalam konteks yang sedang kita bicara ini, gereja itu melampaui dari itu. Makanya satu saat bisa saja gedung gereja itu dihancurkan. Ya, contoh Alkitab, bait Allah dihancurkan, tetapi ibadah tetap berjalan. Ya, kalau kita habiskan banyak uang dengan bangun fisik, lalu jemaat kelaparan berantakan, satu saat gempa apapun dan gedung gereja itu hancur, ya kita semua akan lenyap dengan gereja menjadi kenangan saja. Di dalam konteks kita bermitra khususnya dengan gereja untuk PPA ini, kita lebih, makanya kalau saudara teman-teman melihat ya budget yang kita pakai dan yang kita pakai itu bukan bicara soal membangun hidup, tetapi program-program yang membangun kehidupan dari anak-anak kita. Gereja itu bisa tujuan sejarah. Apa yang maksudnya? Nah, kata sejarah itu diterjemahkan dari bahasa Inggris tentunya ya, history. Kalau kita mau telusuri sebenarnya sesuatu yang tersirat, terimplisit, termaktub di dalam kata history itu adalah
sejarah siapa sebenarnya. Kalau di sini yang disampaikan history itu history, ceritanya dia itu siapa? Dia itu adalah pribadi yang memulai kehidupan ini. Jadi sejarah yang terjadi dalam dunia ini sebenarnya diciptakan tentang siapa yang memulai kehidupan itu. Jawabannya adalah di Kejadian 1 bilang apa? Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Dia yang memulai sejarah itu. Berarti semua yang terjadi di dalam dan di bawah langit dan bumi ini harus diciptakan tentang Dia. Termasuk ketika Dia merencanakan adanya gereja itu untuk kemuliaannya. Dalam proses 1 ayat 16 disebutkan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yohanes 1 ayat 4 juga bicara iman itu yang telah menjadi manusia, tanpa Dia tidak satu pun yang jadi dan segala yang telah dijadikan, semuanya untuk Dia. Makanya Roma 11 ayat 36 mengenapkan kisah itu dengan berkata apa? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Semuanya tentang Dia. Kata histori ini sedikit untuk menambah kita punya wawasan pengetahuan itu dimulai dari abad 14 tahun 1300-an. Memiliki arti yang berkaitan dengan peristiwa yang biasanya imajinasi. Itu tentang sejarah. Nah ini sedikit untuk pengetahuan kita ya. Dimulai dari masa Middle English dan itu semua itu dimulai dari kata bahasa Yunani yang Greek tentang histor, mengetahui atau belajar tentang sesuatu intinya ini. Jadi histori itu kita mempelajari sesuatu di balik sesuatu. Apa yang ada dalam sesuatu itu. Nah, ini yang tadi saya katakan. Kalau sesuatu ayat 16 sampai 17, tadi saya sebut tentang ayat 16. Mari kita baca sama-sama sekali lagi. Kalau sesuatu 16 sampai 17. Ia adalah gambar Allah. Ini bicara tentang Yesus Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sungguh lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Berarti sama sekali tidak salah kalau kita katakan bahwa sejarah apapun yang terjadi dalam dunia ini berbicara tentang Dia, termasuk kita punya kehidupan apapun di dalam kita. Nah, saya sedikit keluar dari slide ini. Tadi pagi ketika saya datang ke sini, saya merenungkan satu hal sambil mendengarkan ada satu renungan tentang kehendak bebas, free will. Banyak orang sering mengagungkan yang namanya kehendak bebas atau free will. Katanya setiap kita punya kehendak bebas, seolah-olah kita ini bebas membuat apa saja. Semoga ini nanti Bapak Mama teman-teman bisa menyatakan dengan kita bicara soal histori tadi tentang sejarahnya Allah. Nah, ketika saya merenungkan tentang kehendak bebas atau free will, saya punya pertanyaan begini. Sebenarnya apa yang kita artikan dengan bebas? Kalau sekarang kita tanya kepada Bapak Mama semua di sini, apa arti bebas? Kita bisa banyak orang artikan bahwa bebas artinya tidak dibatasi. Sebebas-bebas, lu mau apa terserah. Seolah-olah orang yang punya kehendak bebas itu bisa bikin apa saja yang dia mau. Lalu saya merenungkan, oke, kalau kita artikan itu, sekarang kita tanya, ini pertanyaan reflektif diri ketika pagi kita merenungkan. Oke, pernahkah ada orang yang benar-benar bebas bisa melakukan apapun yang dia mau? Ada atau tidak? Contoh, kalau sekarang ini misalnya di antara kita ini, Bapak Mama, ada yang ingin jadi presiden satu negara, presiden perusahaan apa? Bisakah saat ini juga kita jadi presiden? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ada sistem yang mengatur, betul ya? Jadi kita tunduk kepada sistem itu. Sekarang, kalau ada yang dari kita yang bilang saya ingin jadi orang terkaya di NTT, punya apa saja, mau di mana saja bisa, mau keliling 10 negara, 20 negara bisa. Pertanyaannya bisa atau tidak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ada sistem yang mengatur itu. Dan mana kita dapat uang? Siapa yang mengatur uang itu? Siapa yang merekrutasi kita uang? Artinya, yang kita sebut dengan kehendak bebas adalah bebas di dalam satu sistem. Kita terpengaruh dengan sistem. Kita terpengaruh dengan orang. Anak-anak misalnya di rumah Bapak yang punya anak-anak. Anak-anak itu seringkali melawan orang tua. Ingin bebas, orang tuanya sama kayak orang pernah bunuh. Bapak mau bebas. Tapi
karena dia tunduk kepada pengaruh orang tua. Jadi yang bilang free will itu hati-hati. Jangan sampai kita tertipu dengan kehendak bebas. Kita bebas di dalam kehendak Dia yang mengatur kita. Betul ya? Kita tidak sebebas seperti yang kita mau. Kehendak bebas itu pun ada dalam Dia yang mengatur kita. Itu membuktikan bahwa sejarah hidup kita, rencana hidup kita adalah kehendak Dia. Sehingga di situ kita katakan begini, kita sebenarnya tidak punya rencana atas hidup kita. Rencana hidup kita adalah rencana Allah dalam kita. Kita sendiri tidak punya tujuan atas hidup kita. Tujuan hidup kita adalah diatur oleh Allah yang punya tujuan atas hidup kita. Nah, Yesus Kristus adalah titik awal dari semua sejarah karena Dia yang menjadikan segala sesuatu. Menurut Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 itu dikatakan bahwa Dia yang menjadikan segala sesuatu dan tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi dari semua yang telah dijadikan. Dia adalah titik awal sehingga Dia pun menjadi titik akhir. Makanya dalam Wahyu ketika Dia bicara kepada Yohanes di Pulau Patmos, Dia bilang, "Aku adalah Alfa dan Omega." Menurut bahasa Yunani, menurut bahasa Indonesia Dia bilang apa? Aku adalah A dan Z. Sebelum A tidak ada huruf apapun, setelah Z tidak ada huruf apapun, sebelum Alfa tidak ada huruf apapun, setelah Omega tidak ada huruf apapun. Artinya saya adalah segala-galanya. Yang kamu bisa sebut tali kata pun saya di situ. Yang kita bisa sebut titik akhir dimanapun Yesus ada di situ. Dia adalah pusat atas segala sesuatu. Sejarah telah mulai dari Dia sejak awal sekarang dan dibentuk dikuasai oleh Dia. Dia pusat dari segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Nah, upaya iblis untuk mempengaruhi kita dan gereja adalah membuat kita tidak percaya akan ini. Seolah-olah kita punya kehendak bebas, seolah-olah kita bisa buat apapun sesuka hati kita. Seolah-olah kita bisa bikin sejarah dalam hidup kita. Semua peristiwa dalam sejarah telah terjadi untuk mengarah kepada tujuan itu. Tidak ada apapun yang terjadi di luar dari tujuan Allah tersebut. Sejarah tentang Dia. Nah, setelah dijatuhkan manusia ke dalam dosa dan jadi penebusan melalui kedatangan Mesias, lahirlah bangsa yang dididik dan disiapkan untuk melahirkan Mesias. Dan Mesias tersebut telah datang dengan satu sasaran utama, yaitu melahirkan gerejanya melalui mempelai perempuannya. Nah, Bapak Mama, ajak coba kita melihat ya, kita dari kata ini ya, bahwa gereja itu disiapkan untuk melahirkan seorang mempelai bagi Kristus. Dan Dia sendiri mengatakan bahwa Dia adalah mempelai laki-laki, kita mempelai perempuan. Nah, Bapak Mama, coba kalau kita lihat ya, kita lihat Alkitab dari ujung sampai ujung. Kitab Kejadian itu dimulai dari cerita tentang satu keluarga. Betul ya? Akhirnya satu keluarga di dalam Kitab Kejadian. Keluarganya siapa? Adam dan Hawa. Untuk menjalankan generasi-generasi ilahi yang bisa menaklukkan dunia. Dan perintah Allah kepada manusia adalah taklukkan ini. Karena anak cucu taklukkan ciptaan. Begitu. Nah, lalu kisah dalam Alkitab itu ditutup dengan cerita tentang satu keluarga. Betul ya? Dalam Wahyu yaitu siapa? Mempelai pernikahan, mempelai anak domba dengan gerejanya. Betul ya? Ditutup dengan kisah pernikahan anak domba. Satu keluarga. Nah, di antara Kejadian sampai Wahyu itu mulai Kejadian pasal 1 dan 2 khususnya, karena pasal 3 tidak Tuhan manusia. Sampai kepada sebelum pernikahan anak domba, itu kisah tentang apa? Kisah penebusan dan pengudusan. Kisah di mana Allah mengutus anaknya untuk selamatkan mempelaimu dan kuduskan dia supaya dia layak bagi pernikahan anak domba. Jadi mulai dari Kejadian pasal 3 sampai sebelum pernikahan anak domba di Wahyu itu cerita tentang Allah Bapa mencari mempelai bagi anaknya. Sampai dia ketemu anaknya, mempelainya, dia ketemu, dia dapatkan kembali dengan penebusan nyawanya sendiri bagi mempelai itu. Lalu dia kuduskan setiap hari dalam pertobatan sampai dia layak untuk masuk dalam pernikahan. Untuk sekian lamanya Allah siapkan kita selama kita hidup di dunia ini, itu waktu di mana gereja dipersiapkan untuk berhadapan dengan mempelai laki-laki. Itulah masa kita. Sehingga di dalam cerita hidup kita ada satu persiapan yang Allah lakukan. Kita tidak bisa sembarangan hidup dalam dunia ini. Allah sudah mempersiapkan semua ini. Nah, barang siapa yang mengetahui dan percaya hal ini, hidupnya akan berbahagia karena dia akan aman saja apapun yang terjadi. Kenapa? Karena Allah melindungi dia. Tuhan Allah menjaga dia. Tuhan Allah yang
menjaga gereja. Oleh karena itu, gereja sebagai orang percaya yang telah mengalami panggilan itu harus berhidup dalam terang Tuhan yang ajaib. Dia hadir untuk membawa terang ilahi. Gereja yang dimiliki Exodus melalui PPA ini hadir bukan untuk bagi-bagi uang kepada anak-anak, betul ya? Tapi untuk meneruskan berita penginjilan itu, berita keselamatan itu. Itu tujuan kita hadir. Jadi sesungguhnya sejarah histori adalah his story, kisah tentang dia, sejarahnya dia yang dia taruh dalam gereja. Kristus, kisah tentang Kristus yang datang untuk menghadirkan gerejanya, yang akan menjadi mempelai wanitanya, mempelai perempuannya yang tidak bercacat dan tidak bercela, yang suci adanya. Kiranya renungan yang cukup singkat ini menjadi berkat bagi kita, bukan saja dalam konteks kita di gereja Exodus atau PPA, tapi juga kita pribadi masing-masing yang telah mendengarkan berita Injil, untuk kita merefleksikan niat yang balik bagaimana kita sudah hidup. Seperti apapun hidup kita, sejauh apa yang telah kita lewati perjalanan ini, berapapun usia kita, selama kita masih Tuhan berkenan hidup di dunia ini, berarti ada sejarah Allah yang belum selesai dalam hidup ini. Ada cerita Tuhan yang belum tuntas, belum finish. Masih ada waktu untuk kita memperbaiki kesalahan, masih ada kesempatan untuk kita melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, apapun yang kita lakukan itu bukan supaya kita masuk surga, karena keselamatan kita adalah anugerah, tapi semua yang kita kerjakan Tuhan akan berikan kepada kita imbalan dalam bentuk upah, mahkota kehidupan atau makan buah kehidupan yang menjadi sepanjang di Wahyu. Setiap kita akan menerima upah dari Allah kita untuk karya-karya kita di dunia, dan kita menjadi mempelai yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surga, kami bersyukur untuk kasih karunia baik kami ketika kami sudah merenungkan bagian ini firman Tuhan. Kiranya kami ditolong oleh Roh Kudus-Mu untuk mengerti, mengenal betul kehendak-Mu dalam hidup kami, baik sebagai gereja yang tidak terkalahkan oleh alam maut, tapi justru mengalahkan alam maut itu karena Kristus yang telah menang dan berikan kepada kami jaminan itu, maupun sebagai gereja, sebagai PPA, dan sebagai pribadi di hadapan Tuhan, sebagai mempelai perempuan bagi Kristus. Supaya kami ditolong dan dilayakkan, dan kami percaya Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah melayakkan kami. Karena itu kami akan terus diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus, untuk kami hidup di dalam sejarah yang telah tuliskan sebelumnya. Terima kasih Tuhan, sebab dalam Mazmur 109 pun Engkau telah mengatakan bahwa dalam kitab-Mu telah tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum terjadi satu pun daripada. Dalam nama Tuhan Yesus